Pernikahan yang dibangun dari guna-guna takkan pernah bisa berteduh dalam kasih sayang. Ia berdiri di atas tanah yang rapuh. Ia digali dari dasar dendam dan ketakutan. Dan kala ikatan itu retak, yang muncul bukan luka biasa, melainkan badai yang mengoyak. Setelah kamu bunuh aku secara pelan-pelan, terus kamu mau berharap kita balikan lagi? Enggak. Karena cinta sejati tak bisa dicipta oleh mantra. Ia hanya bisa tumbuh dari keikhlasan dua hati yang saling memilih. Aku belum urus surat cerainya, Mut. Jadi kamu belum cerai sama dia dan aku istri kedua kamu, Mas? Mutia yang hamil dan hanya yang membawa darah keluarga ini yang pantas tidur di sebelah anak saya. Jangan kamu pikir ya Mutia, kamu bakal menang. Jangan kamu harap juga anak itu bakal selamat. Jadi Mbak Mutia waktu itu hampir menikah ya sama kekasih Mbak? Iya Mbak, hampir sudah memakai baju pengantin, sudah duduk di depan penghulu, sudah ada saksi, tinggal satu ucapan lagi Mbak. Terus Mbak, kenapa nggak jadi? Karena di detik terakhir saat Mas Gilang hendak mengucapkan ijab kabul, Mas Gilang tiba-tiba kerasukan. Balik jiwa, balik raga, milikku, bukan dia. Mas, jangan ikut kamu. Kenapa Mas istighfar? Dia milikku. Mas, Mutia, Mut, jangan. Itu tuh calon suami kamu kayaknya lagi keturunan, bahaya. Sabar ya. Jadi Mbak Mutia benar-benar gagal menikah. Iya Mbak, padahal cuma tinggal selangkah lagi. Tinggal ijab kabul. Tapi calon suamiku malah kerasukan terus kabur. Saya malu banget Mbak. Dan keluarganya Mbak Mutia bagaimana? Apa reaksi mereka? Mereka prihatin sama saya Mbak. Dan coba nenangin dan kuatin saya. Mereka masih sayang banget sama kamu Mbak. Dan Mas Gilang, gimana kabarnya dia sekarang? Itu dia yang lebih nusuk Mbak. Loh, kenapa Mbak? Setelah batal nikah dengan saya, Mas Gilang ternyata malah nikah. Menikah? Menikah dengan siapa? Sama sahabat saya sendiri Mbak. Akhirnya sayang ya, kita menempuh hidup yang baru. Hidup baru itu nggak akan tenang, Mas. Kalau masa lalu masih di depan mata. Mas, kamu injak gasnya, Mas. Mas, kamu tabrak dia, Mas. Tabrak dia, Mas. Dia bisa mati sayang. Cepet, Mas.
Harusnya dari dulu dia mati. Ya ampun, Mbak. Jadi kamu dikhianati oleh dua orang yang paling dekat dengan kamu. Iya Mbak, sahabat saya sendiri. Dan orang yang saya pikir bakal jadi imam saya. Tapi saya bersyukur, keluarga saya tetap rangkul saya. Mereka gak akan ninggalin saya Mbak. Justru mereka yang nyariin jalan buat saya bangkit lagi. Nyariin jalan? Maksudnya gimana, Mbak? Keluarga saya kenalin saya sama laki-laki pilihan mereka. Awalnya saya nolak. Saya masih trauma. Masih takut buat percaya sama orang lain lagi. Tapi lama-lama saya luluh. Dia baik banget. Sabar dan tulus nerima saya apa adanya. Kita nikah. Meski tanpa cinta di awal. Tapi rasa cinta itu akhirnya tumbuh seiring berjalannya waktu, Mbak. Oh, Mbak, saya senang dengarnya, Mbak. Akhirnya kamu bisa menemukan orang yang benar-benar tulus perhatian sama kamu. Saya pikir ini jawaban dari semua luka saya. Dan waktu saya tahu saya hamil, saya ngerasa lengkap. Saya ngerasa Tuhan udah balikin kebahagiaan saya walaupun cuma sesaat. Anak ikut jalan-jalan ya. Mas, aduh bayinya kok gerak-gerak kenceng banget ya. Aduh mas, mas sakit mas, aduh kenapa ya? Sabar. Ini mungkin kayaknya kontraksi deh. Aduh nggak tahu mas, aduh. Oke, kita ke rumah sakit ya sekarang. Suami saya meninggal di perjalanan ke rumah sakit, Mbak. Dan bayi saya meninggal dunia karena saya keguguran. Ya Allah, Mbak Mutia, saya turut berduka. Yang tabah ya, Mbak Mutia. Pasti sangat berat bagi kamu. Kehilangan dua orang yang kamu cintai secara sekaligus. Ya Allah. Kamu yang sabar ya Mutia. Mungkin semua ini sudah kehendak Tuhan. Mutia, aku turut berduka cita. Aku juga turut berduka cita ya Mutia. Aku benar-benar gak nyangka ini semua bisa terjadi.
Gak kerasa ya, kalian itu ternyata sudah 1 tahun lebih menikah. Tapi rumah ini masih aja tetap sepi. Sepi banget. Ya, namanya juga belum rezeki, Ma. Jangan-jangan kamu yang terlalu santai ya? Mama sih heran aja. Dulu Mutia, sebelum 1 tahun lebih aja udah bisa hamil. Kalau Mama masih banding-bandingin aku sama Mutia, berarti Mama itu nggak nerima aku di sini, Ma. Udah sayang, udah. Ya Mama sih cuma ngingetin aja. Sayang, cukup sayang, cukup. Nih Gilang, surat wasiat almarhum papa kamu sudah jelas isinya. Kamu akan mendapatkan harta warisan setelah kamu mempunyai anak. Kalau kamu masih ingin hidup nyaman di sini, berikan seorang bayi yang lucu pada mama. Suatu hari Mas Gilang datang ke rumah saya. Dia nangis-nangis, terus minta maaf. Katanya Mas Gilang udah menceraikan Wanja. Kok bisa sih Mbak Mutia? Maaf Mbak, kalau boleh tahu, apa alasannya Mas Gilang menceraikan Wanja? Karena dia nggak bisa punya anak. Katanya ada masalah di rahimnya. Dan itu jadi beban besar buat mereka berdua, Mbak. Lalu Mbak, apa yang terjadi? Makanya dia mau balikan lagi sama aku, Mbak. Hah? Serius kamu Mbak? Iya, Mbak. Tapi jelas saya tolak. Saya bukan perempuan yang bisa dengan mudah lupain semua luka yang sudah dia kasih ke saya, Mbak. Assalamualaikum, Mutia. Mutia sayang, buka pintunya Mutia. Buka pintunya Mutia. 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 Mau ngapain kamu datang ke sini? Mutia, aku mau bicara sama kamu. Kasih aku waktu, Mutia. Mau ngapain kamu? Suruh siapa kamu masuk? Mutia, aku udah pisah sama Wanja. Udah selesai. Aku sadar, Mutia. Aku laki-laki yang bodoh, yang egois, udah ninggalin kamu, Mutia. Aku sadar, Mutia. Aku sayang sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan, Mutia. Tolong. Lucu ya? Udah dibuang, terus mau dipungut lagi. Bukan gitu, Mutia. Aku dipelet, Mutia. Sampai aku ninggalin kamu. Itu bukan kemauan aku, Mutia. Tapi sekarang aku sadar, Mutia. Cuma kamu satu-satunya yang bisa bantu aku, Mutia. Tolong, Mutia. Bantu aku, Mutia. Akhirnya kamu jujur juga. Jadi kamu datang ke sini bukan karena cinta kan? Hah? Tapi karena butuh bantuan. Mutia, kamu jangan salah paham, Mutia. Aku kesini untuk minta bantuan sama kamu, Mutia. Tolong, bantu aku untuk mencintai kamu seperti dulu lagi, Mutia. Aku mohon sama kamu, Mutia. Tolong. Aku minta tolong sama kamu, Mutia. Kamu pikir aku ini apa? Tanah kosong yang bisa kamu bajak, Enggak. terus kamu tanami Enggak. sesuka hati kamu. Enggak, Mutia. Hah? Mas, aku ini bukan gersang yang bisa kamu tanami sesuka hati kamu. Satu lagi, Mutia udah mati. Setelah kamu dan Wanja bunuh aku secara pelan-pelan. Terus kamu mau balik lagi sama aku? Tolong dengerin aku, Mutia. Jangan harap.
sekarang kamu pergi dari rumah. Pergi, Mas. Pergi! Apa aku harus tunduk, Mutia? Tolong. Mutia. Mutia, dengerin aku dulu, Mutia. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mutia. Aku sayang sama kamu. Aku menyesal, Mutia. Tolong, Mutia. Kasih aku satu kesempatan lagi, Mutia. Kita belum selesai, Mutia. Tolong. Mutia! Mutia! Jadi setelah Mas Gilang datang, Mbak Mutia ngusir dia. Iya Mbak, saya usir bukan karena benci, tapi karena saya nggak mau buka luka lama lagi. Iya Mbak, saya paham sekali perasaan kamu. Lebih baik menjaga jarak daripada harus jatuh di tempat yang sama ya Mbak. Iya Mbak, tapi ternyata Kamu ngapain tidur di sini? Aku nggak tahu, Mut. Harus tidur di mana lagi? Aku bingung. Kamu pikir cuman kamu yang pernah kehilangan tempat? Mutia, aku nggak minta dikasihani sama kamu. Aku minta sama kamu, tolong dengerin sekali aja. Aku tahu, aku udah merusak semuanya. Aku udah hancurin hari bahagia kamu setelah kita berpisah. Tapi asal kamu tahu, setiap hari, setiap aku bangun, aku selalu berpikir untuk bilang minta maaf sama kamu, Mutia. Nggak usah lebay. Mutia, ini bukan soal lebay ataupun gak lebay. Mutia. Kamu sedang ini sekarang. Ini soal dosa-dosa aku sama kamu, Mutia. Aku salah. Aku akuin aku salah, Mutia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memperbaiki hubungan kita yang sudah rusak. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Tapi tolong, Mutia. Tolong banget sama kamu. Jangan tutup pintu maaf dari kamu, Mutia. Aku tulus sayang sama kamu, Mutia. Aku mau ke pasar. saat itu entah kenapa saya merasa kasihan sama Mas Gilang. Dia terlihat begitu hancur. Dan saya akui, hati saya masih belum sepenuhnya sembuh. Masih ada cinta yang belum mati, Mbak. Tapi kan, Mbak, dia pernah mengkhianati kamu. Dia pernah menyakiti hati kamu. Iya, Mbak. Tapi dia bilang dia sudah menceraikan Wanja. Dan saya akhirnya luluh. Saya terima lamarannya. Lamarannya? Dia mengajak kamu untuk menikah lagi. Lalu, Mbak, setelah akhirnya menikah dengan dia, bagaimana? Baik-baik saja semuanya? Enggak, Mbak. 6 bulan setelah kami menikah, tiba-tiba Wanja datang. Dan ternyata mereka belum resmi bercerai. Astaga, Mbak Mutia. Jadi, kamu? Saya ternyata jadi istri keduanya Mas Gilang. Ya ampun, Mbak Mutia. Saya lagi-lagi dibohongi sama orang yang saya sayangi, Mbak. Doain aku ya, sayang ya. Tanpa kamu minta, aku pasti selalu doain kamu, Mas. Sebentar ya, biar rapi. Kamu belum rapi ya? Belum, ini masih kurang rapi. Nah, Kasih. ngapain kamu datang ke sini?
Loh, ini kan rumah saya juga. Mas, apa maksudnya? Kenapa dia bilang ini rumah dia juga? Jawab. Aku belum urus surat cerainya Mut. Jadi kamu belum cerai sama dia dan aku istri kedua kamu, Mas? Hah? Kamu bohongin aku lagi? Ya, secara teknis kamu itu numpang tidur aja di sini, Mas. Cukup. Jahat, Mas. Mutia, tunggu Mutia. Mutia. Aku bisa jalan sendiri. Aku mau pulang ke rumah. Mutia, tunggu. Aku nggak mau. Mutia. Kamu masuk angin ya? Kamu hamil? Nggak tahu, Mas. Mutia. Kamu hamil? Itu artinya aku bisa dapetin warisan itu. Aku nggak akan biarin anak kalian lahir ke dunia ini. Saya hamil, Mbak. Saya nggak jadi cerai sama Mas Gilang. Mbak Mutia, saya prihatin mendengar cerita kamu, Mbak. Sepertinya cobaan kamu tuh gak ada henti-hentinya. Yang sabar ya, Mbak ya. Saya nggak punya pilihan lain. Saya jadi istri kedua. Dan tiap hari saya harus terima perlakuan mereka yang makin semena-mena, Mbak. Padahal yang kamu inginkan hanya untuk kehidupan yang tenang. Ya kan, Mbak? Saya cuma pingin jadi istri dan calon ibu untuk anakku. Tapi mereka perlakukan saya seperti binatang, Mbak. Sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Saya yakin Mbak Mutia, kebenaran dan keadilan pasti akan menunjukkan dirinya. Yang penting kamu tabah, Mbak. Jangan menyerah. Saya cuma pingin anak saya lahir dengan selamat, Mbak. Itu aja. Kamu nggak usah masuk ke kamar itu lagi. Loh, kenapa, Ma? Saya ini istri sahnya Mas Gilang. Yang berhak tidur di situ tuh saya, Ma. Mutia yang hamil. Dan hanya yang membawa darah keluarga ini yang pantas tidur di sebelah anak saya. Ayo sayang, kamu jangan terlalu capek ya. Kamu harus jaga cucu mama. Ayo masuk. Kamu sentuh Mutia, berurusan dengan saya. Mau ngapain lagi kamu kesini? Urusan kita belum selesai. Saya akan selesaikan urusan kita malam ini. Jangan, aku lagi hamil. Jangan, justru kamu lagi hamil, makanya saya datang ke sini. Jangan, tolong.
Jangan. Sini kamu. Sini kamu. Cepat. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Tempat kamu tuh pantas di sini. Jangan kamu pikir ya Mutia, kamu bakal menang. Jangan kamu harap juga anak itu bakal selamat. Sayang. Bertahan ya sayang. Bertahan ya nak. Ibu gak bisa hidup sendiri nak. Kamu yang kuat ya. Wanja, dia nggak pernah benar-benar rela lihat saya bahagia, Mbak. Dulu dia rebut Mas Gilang dari saya. Dan sekarang dia mencoba menggugurkan kandungan saya, Mbak. Apa Mbak Mutia? Dia mencoba menggugurkan kandungan kamu? Iya, Mbak. Saya lihat sendiri niatnya. Dari caranya memperlakukan saya setiap hari. Dia dorong saya, paksa saya tidur di sofa. Dia bikin saya jatuh saat usia kandungan saya makin besar, Mbak. Mbak Mutia, kok dia tega banget sih Mbak? Itu sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak bisa ngelawan, Mbak. Karena saya cuma istri kedua. Dan anehnya suami saya seperti buta melihat saya disiksa pelan-pelan. Anaknya jangan sampai lahir. Mas. Mas Gilang. Bu. Bu. Mas. Mas. Ibu, itu ibu. Bu, aku lihat sesuatu, Bu.
Lakukan sisanya untukku. Ibu mertua kamu kerasukan? Iya Mbak, saya nggak akan melupakan tatapannya malam itu. Bukan seperti ibu saya lagi Mbak, melainkan makhluk yang haus darah. Dia merangkak ke arah saya lalu coba mencabik perut saya Mbak. Dia ingin mengeluarkan bayi itu. Mengoyaknya seperti ingin memakan anak saya hidup-hidup Mbak. Ya ampun Mbak Mutia, serem banget. Dan ibu mertua kamu, apa dia beneran sempat menyakiti kamu? Gimana aku ini? Mutia, kamu kenapa sayang? Kamu sadar Mutia? Ayo sadar Mutia, kenapa kamu? Sini bangun. Mutia. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sama anakku? Mutia bangun. Mutia bangun sini sayang. Pingsan, Mbak. Iya Mbak, saat itu saya baru aja mau mengunci kamar. Tiba-tiba pintu didorong keras dari luar. Dan wajah saya yang kena hantam. Saya langsung
langsung pingsan dan terjatuh, Mbak. Ya ampun Mbak, saya sampai ngenes dengerin cerita kamu. Itu belum seberapa, Mbak. Belum seberapa. Memangnya apa lagi yang terjadi sih Mbak? Waktu saya sadar, saya nggak tahu saya ada di mana. Gelap, pengap, nggak ada suara apa-apa. Cuma suara napas saya sendiri dan bau besi berkarat, Mbak. Mbak, waktu kamu sadar, kira-kira kamu tahu nggak kamu berada di mana? Saya ada di mobil pick up, Mbak, dan ditutupin terpal. Ya Tuhan, aku di mana ini? Tolong, Nak, kamu harus bertahan ya. Aku harus selamat. Jadi hanya karena dia tidak bisa hamil, dia tega Mbak berbuat sekeji itu kepada kamu. Iya, Mbak. Dia takut kali anakku lahir. Mas Gilang akan menceraikannya. Tapi kenapa Mbak? Apa alasannya sampai dia setakut itu? Saya nggak paham. Karena itu satu-satunya syarat wasiat dari almarhum ayahnya Mas Gilang. Dia baru bisa dapat warisan kalau punya anak kandung, anak dari pernikahan sah. Ya Tuhan Mbak. Jadi semua ini karena harta. Iya, Mbak, saya cuma alat. Dan Mbak Mutia dibawa kemana? Saya dibawa ke hutan, Mbak. Ke hutan? Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Mbak Wanja kepada kamu? Karena dia ingin membunuh saya, Mbak. Kamu nyaris mau membunuh anakku. Kamu itu unggul, Mut. Kamu itu selalu dipuji. Bahkan Mas Gilang pun lebih milih kamu daripada aku. Oh, jadi kamu iri? Mutia. Iya. Dan sekarang
Mereka lagi menunggu ajalnya. Dasar iblis! Dan mulai sekarang, giliran kamu udah bayar itu harus mati. Jangan, Bu, jangan. Jangan, Bu, tolong jangan, Bu. Ada bayi aku, mohon jangan. Kalian harus mati, Mutia. Jangan, tolong, mohon. Kalian harus mati. Jangan, cukup. Enggak, kamu harus mati, Mutia. Kamu harus mati, Mutia. Manja, walaupun kamu udah jahat sama aku, tapi kamu tetap sahabat aku, Manja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka, Mbak. Walaupun dia menyakiti kamu, tapi saya bisa melihat bahwa kehilangan itu masih menyisakan luka yang sangat dalam di kamu. Iya, Mbak. Saya juga kaget waktu lihat dia jatuh ke jurang. Karena biar gimana juga, dia dulunya sahabat baik saya. Lalu Mbak Mutia, bagaimana dengan Mas Gilang dan ibunya? Astagfirullahaladzim, Mas Gilang, Ibu. Ya Allah, Mas. Ibu, Mas. Ibu. Kalian nggak kenapa-napa? Aku nggak apa-apa, Mutia. Saya benar-benar kagum dengan kamu, Mbak Mutia. Perjuangan hidupmu dari awal sampai akhir kamu tetap tegar, walaupun harus melalui ujian hidup yang sangat berat. Iya, Mbak. Dan alhamdulillah, akhirnya saya berhasil melahirkan anak lelaki yang sehat dan selamat. Sekarang saya hidup bahagia bersama Mas Gilang dan anak kami. Alhamdulillah ya Mbak ya, senang sekali mendengarnya. Cerita kamu ini mengajarkan kepada kita semua bahwa cobaan terberat apapun dalam hidup itu pasti akan berakhir selama kita tidak menyerah. Dan bahwa kejujuran, doa, perjuangan, semua itu pasti akan menemukan jalannya kembali. Terima kasih ya Mbak, salam buat keluarga kamu. Iya, sama-sama, Mbak. Kejahatan bisa menyamar dalam wajah sahabat, tapi Tuhan tak pernah tidur. Setiap luka pasti akan menemukan penyembuhnya, dan setiap niat jahat pasti akan kembali memakan tuannya. Kepada para sahabat catatan hati, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.